Pada dasarnya, setiap petani perlu memahami siklus perkembangan burung walet sebagai bekal pengetahuan dasar dalam bidang budidaya walet. Pengetahuan yang baik tentang siklus burung walet akan memberikan petani pemahaman mengenai kapan waktu yang tepat untuk melakukan panen atau tidak melakukan panen. Karena siklus hidup burung walet merupakan acuan bagi petani dalam memperhatikan masa panen yang berdampak secara langsung pada kelestarian populasi. Masih banyak petani yang hanya memanen sarang walet tanpa memperhatikan siklus yang terjadi, sehingga seringkali perkembangan populasi menjadi terhambat dan mengakibatkan koloni pergi meninggalkan RBW akibat pola panen yang dilakukan kurang tepat. Tidak jarang, ambisius petani yang ingin cepat meraup untung dari hasil penjualan sarang walet membuat petani untuk segera memanen sarang, bahkan dengan cara dirampas tanpa memperhatikan kelestarian yang berkelanjutan. Celakanya, jika dilakukan terus-menerus, pola panen yang tidak teratur akan menyebabkan populasi di dalam sebuah RBW menjadi stagnan bahkan menurun. Seringkali panen yang dilakukan hanya dengan melihat ukuran sarang atau terpaku dengan jadwal panen setiap 1 bulan sekali, sehingga kebanyakan dari kita tidak memperhatikan bahkan justru mengabaikan faktor siklus perkembangan sarang burung walet, yaitu mengenai apakah sarang tersebut sudah digunakan untuk menetaskan telur atau belum. Karena itu, pemahaman dasar mengenai siklus perkembangbiakan burung walet sangat perlu untuk dipahami. Pada dasarnya, burung walet hidup di daerah yang beriklim tropis. Itulah kenapa habitat burung walet hanya dapat ditemui di negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dengan curah hujan tinggi, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Kamboja, Laos, bahkan Indonesia. Sependek pengetahuan saya, hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tidak ada istilah musim respon atau musim cuek bagi burung walet. Yang burung walet tahu hanyalah ketika musim hujan, pakan berpotensi melimpah sehingga burung walet lebih cepat pulang ke RBW pada sore hari dan mendapat tambahan waktu untuk melakukan adaptasi, khususnya bagi walet muda. Sedangkan pada saat kemarau, pakan di alam cenderung menipis sehingga burung walet mengalami keterlambatan untuk pulang ke RBW hingga malam hari. Dalam kurun waktu 1 tahun, khususnya di Indonesia, kita melalui beberapa pergantian musim. Musim sangat berpengaruh bagi burung walet dalam memproduksi air liur untuk membuat sarang sebagai media perkembangbiakan. Saat musim hujan, suplai makanan yang tersedia di alam akan meningkat. Meningkatnya sumber pakan akan berdampak secara langsung bagi burung walet dalam memproduksi air liurnya secara maksimal. Jika saat ini gedung Anda sudah mulai memproduksi sarang walet, saya ucapkan selamat, karena Anda telah berhasil melewati fase awal dalam membudidayakan burung walet, yaitu menginapkan burung walet. Kita berangkat dari bulan Januari. Kita asumsikan saat ini sudah terdapat perkembangan sarang walet yang beraneka ragam di dalam RBW, baik dalam bentuk polesan, sarang setengah jadi, maupun sarang yang sudah jadi. Pada bulan Januari, biasanya kita memasuki musim hujan. Umumnya, burung walet yang berada di dalam RBW memasuki masa kawin dan biasanya mulai memproduksi air liur sehingga pada musim hujan, produksi sarang walet dapat lebih maksimal. Pada masa ini juga, burung walet mulai merajut air liurnya di papan sirip dari kelenjar saliva yang dihasilkan dari kerongkongan burung walet, didukung dengan melimpahnya sumber pakan di alam. Biasanya, burung walet membutuhkan waktu kurang lebih 40 hari untuk membuat sarangnya. Memasuki pertengahan hingga akhir bulan Januari, beberapa sarang mulai terbentuk, baik mangkok maupun sudut, ataupun polesan. Dan biasanya dalam waktu kurang lebih 10 hari, burung walet sudah menghasilkan telur jika sarang sudah terbentuk dan layak digunakan untuk menaruh telur. Pada pertengahan bulan Februari, biasanya sebagian besar sarang yang sudah jadi di dalam RBW mulai berisi telur. Namun sebagian lain mungkin ada juga yang sudah menetaskan piyik atau anakan walet. Hal ini akan berlanjut setidaknya selama sebulan hingga awal bulan Maret. Proses burung walet mengerami telur membutuhkan waktu kurang lebih 20 hingga 28 hari. Pada masa ini, kita tidak diperkenankan untuk mengambil sarang karena akan mengganggu telur walet yang akan dierami oleh indukan, kecuali Anda berniat untuk melakukan panen rampasan. Memasuki awal bulan Maret, hampir sebagian besar sarang walet telah berisi anakan atau piyik. Umumnya, piyik walet membutuhkan waktu 40 hingga 50 hari atau kurang lebih 2 bulan agar bisa terbang.
Itu berarti burung walet sudah bisa terbang sekitar akhir bulan Mei atau awal bulan Juni, tergantung faktor pendukung seperti kecukupan pakan dan kematangan fisik anakan walet itu sendiri. Karena itu, dalam rentang bulan April dan bulan Mei, kita sudah bisa melakukan panen seleksi untuk melihat sarang yang sudah ditinggali oleh anakan. Sedangkan pada bulan Juni, di mana umumnya hampir keseluruhan anakan walet sudah terbang meninggalkan sarangnya, kita bisa melakukan panen raya atau panen total keseluruhan sarang yang ada di RBW. Pada bulan Juli, umumnya kita memasuki masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Pada bulan ini, kita bisa melakukan panen untuk memetik sarang yang tersisa di RBW atau bahkan melakukan panen cuci gudang. Yang disebut dengan panen cuci gudang adalah mengeluarkan sarang walet lama yang sudah berwarna kuning keruh ataupun yang bentuknya tebal sebab telah dilapisi berulang kali oleh burung walet. Sarang lama ini biasa disebut juga dengan istilah sarang bakpao. Meskipun bentuknya tebal, namun harganya relatif murah. Memasuki bulan Agustus, tibalah musim kemarau panjang yang biasanya bertahan hingga pertengahan bulan November. Pada masa musim kemarau, biasanya burung walet kurang produktif seperti pada musim penghujan. Hal ini dikarenakan pada musim kemarau sumber pakan di alam cenderung menipis yang berakibat pada produksi air liur walet menjadi kurang maksimal. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada beberapa sarang yang tetap dibuat oleh burung walet sesuai dengan kebutuhan reproduksi burung walet dan banyaknya populasi di dalam RBW. Hanya saja, persentase jumlah dan kualitas sarang biasanya tidak sebanyak dan sebagus pada musim penghujan. Proses pembuatan sarang pada musim kemarau umumnya memerlukan waktu kurang lebih 80 hari atau 2 kali lebih lama daripada saat musim hujan. Pada pertengahan hingga akhir bulan September, beberapa sarang yang dibentuk oleh sebagian burung walet yang berproduksi akan menghasilkan telur. Memasuki bulan Oktober hingga akhir November adalah masa budidaya ketika telur telah menetaskan anakan walet. Sehingga pada bulan Desember, anakan walet yang berada di dalam sarang akan diasuh indukan dan kita bisa memanen kembali sarang yang ada pada RBW pada bulan-bulan selanjutnya dengan melihat kondisi ketika anakan sudah bisa terbang. Siklus ini kembali lagi seperti semula pada awal bulan Januari dan begitu seterusnya. Dengan memperhatikan siklus hidup burung walet, diharapkan petani dapat lebih bijak menentukan masa panen sarang. Sarang burung walet dapat diambil atau dipanen apabila keadaannya sudah memungkinkan untuk dipetik. Hal ini dikaitkan dengan beberapa faktor, yaitu musim, keadaan burung walet, kondisi telur dan anakan, serta melihat kualitas sarang. Namun perlu diingat bahwa deskripsi yang disajikan dalam video ini tidak berlaku secara mutlak. Mengingat anomali cuaca dan faktor makro yang ada di setiap daerah tidak dapat diprediksi secara pasti oleh keterbatasan manusia. Kita hanya bisa sebatas memastikan kenyamanan dan keamanan di dalam RBW selalu terjaga. Karena cuaca sebagai salah satu faktor makro merupakan hal yang tidak bisa dirubah oleh tangan manusia. Penjelasan dalam video ini hanya berisi gambaran mengenai siklus perkembangbiakan burung walet secara umum dalam kurun waktu 1 tahun berdasarkan musim. Bisa jadi setiap RBW, khususnya yang sedang berkembang, dalam 1 tahun hanya melakukan panen sarang sebanyak 2 kali. Ataupun jika RBW sudah sangat produktif, bukan tidak mungkin kita dapat melakukan panen setiap bulannya. Dalam melakukan panen sarang, tentunya memerlukan cara dan ketentuan khusus agar hasil yang diperoleh bisa memenuhi mutu sarang walet yang lebih baik. Apabila salah melakukan proses panen, dapat berakibat fatal bagi RBW dan bagi burung walet itu sendiri. Ada kemungkinan burung walet akan merasa terganggu dan pindah ke tempat yang lebih nyaman. Untuk mencegah hal-hal yang merugikan, pemilik gedung walet perlu mengetahui teknik dan waktu panen berdasarkan siklus hidup burung walet itu sendiri. Selain itu, lakukanlah panen pada jam-jam ketika burung walet sudah pergi keluar gedung untuk mencari makan, sekitar jam 9 pagi hingga jam 12 siang, agar tidak mengganggu kenyamanan di dalam RBW. Karena ketika siang hari, beberapa indukan burung walet ada yang pulang untuk memberi makan anakan yang berada di dalam gedung. Jika masih ada aktivitas di dalam RBW, biasanya burung walet hanya akan berputar-putar di luar RBW dan jika terlalu lama menunggu, dapat berpotensi membuat walet menjadi stres. Kuncinya,
Kapanpun akan melakukan panen sarang, alangkah baiknya bila panen dilakukan secara selektif, yaitu hanya dengan memetik sarang yang telah digunakan untuk menetaskan telur atau biasa disebut panen tetasan. Karena jika tidak selektif, meskipun sarang sudah berukuran 3 jari, bisa jadi sarang yang diambil ternyata adalah sarang baru yang belum digunakan untuk menetaskan bahkan menaruh telur, sehingga yang terjadi adalah panen rampasan. Panen rampasan tentu akan membawa dampak negatif bagi kelestarian populasi dalam sebuah RBW ke depannya. Itulah mengapa ukuran sarang tidak selalu menjadi acuan terbaik dalam melihat waktu panen. Karena itu, lakukanlah panen secara bijak dan selektif. Bila perlu, gunakan kaca untuk memastikan kondisi di dalam sarang apakah sudah digunakan untuk menetaskan telur atau belum, agar populasi dan kenyamanan bagi perkembangan burung walet di dalam RBW tetap terjaga. Demikian video mengenai siklus perkembangbiakan burung walet. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi tambahan referensi untuk kita semua, khususnya dalam bidang usaha budidaya burung walet.